Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gigi Emas Hitam Ketujuh Tua, Bab 721-725. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Faktanya memang demikian. Din Lan, itu bukan salahmu. Orang ini tidak memiliki saraf perasa nyeri, jadi tidak akan berhasil jika kamu merangsangnya. Kata Ye Chong. Ding Chun Kiu tertawa dan berkata, namun, perut manusia tidak akan berbohong. Saya belum makan selama 3 hari 3 malam, dan saya tidak tahan dengan bau barbeque, kan? Hah? Pria parubaya itu mengangguk, mengambil tusuk sate daging dan makan hesai dengan liar. Oh, iya, sungguh menyebalkan, aku tidak akan pernah melakukan pekerjaan ini lagi. Dia, hehe, Din He juga bersusah payah untuk menemukan orang seperti itu. Lan Shining berkata dengan dingin. He Sanxing mendengus dingin, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ding Chun Kiu tertawa di samping. Ternyata sangat mudah untuk membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Makan saja tusuk sate di depan tentang dia. Pada saat ini, He Sanxing mengedipkan mata pada Luo Weiping. Luo Weiping mengerti, segera keluar, dan memanggil semua adik laki-laki masuk. Kepala berambut kuning, berpakaian sangat samad, dengan semua rambut berdiri tegak, mengenakan anting besar di telinganya. Dia berlari masuk, aku, Cao, paman kedua, apakah kamu sudah bangun? Kenapa kamu bangun? Huang Mao berdiri di samping pria parubaya itu, dan pria parubaya itu berkata sambil makan tusuk sate, Cao, begitu harum, aku benar-benar tidak tahan, jadi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Berpura-pura bodoh? Apa kau tidak pingsan? Ini adalah masalah yang dirawat oleh rumah sakit ini. Bahkan jika Anda bangun sekarang, itu tidak akan berhasil. Pasti ada gejala sisa, tidak peduli apa. Itu adalah tanggung jawab rumah sakit, biarkan rumah sakit bertanggung jawab hari ini. Kata Huang Mao, sepertinya He Weiping akan mulai selingkuh. Lan Shining sedikit ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Ye Chong tersenyum, berjalan ke arah Huang Mao, dan berkata, kamu bawahan siapa? Tidak sedikit yang berani. Huang Mao tidak mengenal Ye Chong. Saat dia mengepung toko kelontong Jepang hari itu, dia terkena diare dan tidak pergi. Jadi, dia tidak pernah bertemu Ye Chong. Brengsek, anak laki-laki, kamu cukup gila, pengganggu gila, pernahkah Anda mendengarnya? Kuang Batian adalah bosmu. Ye Chong tersenyum main-main. Huang Mao menggelengkan kepalanya. Pernahkah kamu mendengar tentang brother sekalian di bawah-bawahan Kuang Batian? Brother sekalian adalah bosmu? Ye Chong bertanya lagi. Huang Mao berkata lagi, 7 tua saudara sekalian hitam, tahukah kamu? Ye Chong terdiam. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Hei Laoki sudah berakhir? Brengsek, karena kamu tahu reputasi bosku, kamu masih berani berbicara omong kosong denganku di sini. Keluar dari sini sekarang, Huang Mao memarahi. Ye Chongxin berkata, ternyata bawahan Hei Laoki ini benar-benar tamat, dia tidak punya kemampuan, dan bawahannya tidak bisa mengatur dengan baik, dia tertawa dan berkata, bahkan jika bosmu datang, kamu tidak berani bertindak lancang di depanku. Apa kamu? Ups. Persetan denganku, Huang Mao mengira Ye Chong hanya berpura-pura agresif. Apa-apaan ini? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Dia melihat pakaian yang dikenakan Ye Chong, dan dia tidak terlihat seperti orang berstatus apapun, jadi dia sangat memandang rendah dirinya. Saat dia mengatakan itu, Huang Mao mengulurkan tamparan keras, dan hendak pergi ke Fan Ye Chong. Tangan Ye Chong lebih cepat. Sebelum tangan Huang Mao jatuh, dia menamparkan wajah Huang Mao terlebih dahulu. Rambut kuning itu terlempar,
menabrak pintu secara langsung, dan berguling 2 kali sebelum berhenti. Sekelompok adik laki-laki segera naik dan membantu si rambut kuning berdiri. "Brengsek, bagaimana kabar bos?" Rambut kuning itu kehilangan 2 giginya, dan dia menutup mulutnya dan melolong. Dia menunjuk Ye Chong dan berkata, "Berikan padaku, retas dia sampai mati." Begitu banyak adik laki-laki yang sudah tidak sabar menunggu di rumah sakit, dan mereka tentu senang jika memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekelompok orang mengoceh dan bergegas menuju Ye Chong. Lan Shining sedikit bingung. Ini rumah sakit, jika benar-benar ada gangguan, itu tidak baik untuk reputasi rumah sakit. Sebelum dia bisa memanggil penjaga keamanan, Ye Chong sudah merobohkan bajingan kecil ini. "Brengsek, kakak, jadi anak ini tahu kungfu, kenapa kamu melawanku, Huang?" Mao sambil berbicara, sambil mundur. Kamu tunggu aku, mari kita lihat bagaimana kakak laki-lakiku akan berurusan denganmu." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Telepon, aku akan menunggu di sini." Tepat pada waktunya untuk memanggil Hei Laoki untuk mendisiplinkan kalian, pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena itu, Huang Mao langsung menelepon Hei Laoki. Hei Laoki baru saja memasang 2 gigi emas besar hari ini, dan dia merasa sangat agung. Dia mengangkat telepon. "Apa, kamu dipukuli?" Hei Laoki langsung marah. "Kenapa 2 hari ini begitu buruk?" Dia baru saja dibersihkan oleh Bos Ye, dan tidak lama kemudian, seseorang memukul adiknya lagi. "Apakah kamu benar-benar mengira aku, Hei Laoki, adalah kertas? Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu memperlakukanku sebagai kucing yang sakit." Hei Laoki menutup telepon, memanggil anak buahnya, dan bergegas ke rumah sakit pusat Yucheng dengan marah. Setelah sekitar 20 menit, lift di lantai 12 rumah sakit dibuka dengan ding. Di dalam lift, Hei Laoki berjalan dengan sekelompok orang yang memamerkan kekuatannya. Huang Mao sedang berdiri di koridor. Dia bisa melihat lift di satu sisi dan rumah di sisi lain. Dia adalah orang pertama yang melihat Hei Laoki, dan dengan bersemangat menunjuk Ye Chong dan yang lainnya yang duduk di ruangan itu, mengutuk, "Brengsek, bosku ada di sini, kamu mati." Setelah selesai berbicara, dia bergegas pergi ke Hei Laoki. "Brengsek bos, kamu di sini, hebat, anak itu ada di kamar." Hei Laoki menunjukkan 2 gigi emas, dan dia suka menyeringai karena gigi emasnya bertatahkan. "Hei, sial, aku ingin melihat siapa yang gila." Setelah selesai berbicara, dia melirik Huang Mao. "Hei, ada apa dengan gigimu? Apa?" Hei Laoki tiba-tiba mendapat ide buruk. Berpikir bagaimana dia bisa begitu akrab dengan metode ini. Ketika Hei Laoki berjalan ke pintu dan melihat ke dalam ruangan, dia langsung ketakutan. Bukankah yang duduk di kamar adalah bos Ye mereka? Ini adalah bos Ratu Lady. Bahkan 4 kaisar harus menghormatinya. Dengan statusnya sebagai Hei Laoki, dia bahkan tidak berhak dipanggil kakek saat bertemu Ye Chong. Hei Laoki baru saja dibersihkan oleh Ye Chong, tapi dia tidak menyangka akan terkena dewa wabah ini lagi. Ye Chong melirik Hei Laoki, dan berkata sambil tersenyum, Hei Laoki, 2 gigi emas ini tidak buruk, bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin aku mencabut beberapa gigi untukmu?" Hei Laoki diam. Diam mengeluh. Pada saat ini, Huang Mao masih tidak sadar, dan menunjuk ke arah Ye Chong dan mengutuk, "Bos bajingan ini, berani memukulku. Bantu aku dengan dia, aku Cao Nima, dasar idiot, Lao." Qi menamparkan Huang Mao jatuh dengan tamparan keras, lalu menendangnya. "Brengsek, apakah kamu tahu siapa ini? Ini Bos Ye. Beraninya kamu memprovokasi Bos Ye, kamu hanya tidak ingin hidup." Hei Laoki buru-buru berlari ke Ye Chong, meminta maaf dan berkata, "Bos Ye, aku benar-benar minta maaf, akulah yang tidak bisa mendisiplinkanmu dengan baik, aku akan memenggal si kecil ini ketika aku kembali." Ye Chong tersenyum, minum segelas air, dan tidak berbicara. Ding Chun Qiu dan Lan Shining di sebelahnya tercengang. Lan Shining ini awalnya takut rumah sakit akan terlalu banyak berurusan dengan pasukan bawah tanah,
Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya begitu tenang sehingga bahkan bos bawah tanah pun takut padanya. He Sanxing dan Luo Weiping bahkan lebih bingung. Dengan tanda tanya di kepala mereka, apa yang terjadi? Ye Chong meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Jangan keluar, tunggu aku menamparkan wajahmu." Hei Laoqi merasa lega, membungkuk dan mundur, meminta maaf berulang kali, "Maaf, Bos Ye, saya maaf, aku akan keluar sekarang." Itu dia, keluar. Kemudian, dia menjambak rambut kuning yang telah dipukuli menjadi kepala babi di tanah, dan menyeretnya keluar bersama. Ding Chunqiu dipenuhi dengan emosi. Dia tidak menyangka Ye Chong memiliki trik yang begitu menggelegar di usia yang begitu muda. "Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda begitu terampil dalam pengobatan, dan metode Anda sangat kuat. Dibandingkan dengan Anda, saya telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Saya mengagumi Anda," kata Ding Chunqiu. Ye Chong tersenyum, lalu menatap He Sanxing dan Luo Weiping di sampingnya. "Apakah ada sesuatu yang lain untuk kalian berdua?" tanya Ye Chong. Baik He Sanxing dan Luo Weiping terlihat sangat jelek. Untuk mendapatkan proyek yang belum selesai ini, mereka merencanakannya sejak lama. He Sanxing secara khusus menemukan kerabat jauh ini dengan fisik khusus dari kampung halamannya. Kemudian mereka menghabiskan uang untuk menyuap orang dari pasukan bawah tanah. Tanpa diduga, itu semua dipecahkan oleh beberapa kata Ye Chong. Metode Ye Chong terlalu menakutkan. Memikirkan hal ini, keduanya merasa enggan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menunjuk. "Pergi," kata Lan Shining. Dia telah diancam oleh mereka berdua sebelumnya, dan dia telah lama menahan gelombang kebencian. "Aku tidak akan menandatangani kontrak denganmu, juga. Aku telah menuliskan metodemu, aku." Lan Shining, tidak mudah diganggu, kita bertemu lagi di Sansui. Sampai jumpa lagi. He Sanxing telah lama kehilangan ibu kotanya, dan sekarang mendengar kata-kata mengancam Lan Shining, dia sangat ketakutan. Lagi pula, Lan Shining ini bukanlah tunggul yang bagus. Direktur rumah sakit nomor 1 di Yucheng, bisakah dia menjadi orang yang baik? Keduanya begitu ketakutan sehingga mereka bergegas pergi seperti tikus. Ketika He Sanxing pergi, dia menarik pria paruh baya itu. "Persetan, kamu tidak berguna. Mengapa kamu masih tinggal di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak pergi?" Pria paruh baya itu masih makan. Dia meraih, dia mengambil segenggam tusuk daging, dan berkata sambil makan, "Wah, enak, enak, Paman Kedua. Jangan seperti ini. Selama aku kenyang, aku masih bisa berpura-pura pusing, masih berpura-pura menjadi adikmu." Kata dengan itu, He Sanxing menyeret pria paruh baya itu pergi. "Tuan Ye, saya telah melihat kemampuan Anda, saya sangat bersedia untuk menandatangani kontrak ini dengan Anda, tapi saya harus mengingatkan Anda, itu benar-benar berhantu di sana, dan tidak mudah untuk mengambil alih." Lan Shining berkata kepada kamu Chong. Ye Chong tersenyum, "Saya tidak perlu khawatir tentang Din Lan, saya punya alasan sendiri." Lan Shining mengangguk, "Oke. Lalu kembali ke kantor untuk menandatangani kontrak sekarang." Siang hari itu, kontrak telah ditandatangani. Ye Chong langsung mentransfer uang ke rekening perusahaan. Sejauh ini, proyek lahan medis di zona pengembangan Tenggara dimiliki oleh Ye Chong. Setelah menyelesaikan acara penting ini, mereka bertiga pergi ke hotel di Yucheng untuk makan besar, yang dianggap sebagai perayaan. Setelah makan, Ye Chong memanggil Wang Bing dan memintanya untuk memindahkan sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan lanjutan dari proyek rumah sakit. Sekarang Ye Chong memiliki tim konstruksinya sendiri, jadi sangat mudah untuk melakukan semuanya. Malam itu, Wang Bing mengatur personel, membeli peralatan, menghubungi pemasok bahan dekorasi, dan bersiap untuk mulai bekerja secepat mungkin. Wang Bing dan Ye Chong mengatakan bahwa dia berharap itu akan selesai dalam waktu 1 bulan. Ye Chong akan berbalik dan memindahkan Lin Wan untuk mengambil alih pekerjaan rumah sakit. Ini bernama Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok Longshan di sini, dan itu adalah praktisi pengobatan Tiongkok utama. Dia juga secara khusus meminta Ding Chunqiu,
ingin Ding Chun-kyu datang ke kliniknya untuk berkonsultasi. Ding Chun-kyu sudah lama pensiun, tetapi biasanya ketika seseorang mencari dia untuk perawatan medis, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Hati menggantung pot untuk membantu dunia belum mati. Dan putranya juga seorang dokter, tapi dia tidak sekuat Ding Chun-kyu. Ding Chun-kyu secara alami sangat senang dengan undangan Ye Chong, dan setuju tanpa ragu, dan dia membawa serta putranya Ding Chang'an. Dokter Ye, ketika Chang'an datang, alangkah baiknya jika Anda bisa memanggilnya beberapa kali. Ye Chong secara alami tidak mengambil hati, dan berkata, "Oke, biarkan Ding Chang'an mengikuti saya mulai sekarang." "Bagus sekali, Dokter Ye. Terima kasih, dia bisa mendapatkan bimbinganmu, dan dia akan layak mendapatkan obat keluarga Lao Ding kita di masa depan." Malam itu, Ye Chong pindah ke gedung keluarga di belakang rumah sakit. Di sana hanya ada satu rumah tangga di setiap lantai, dan semuanya sangat mewah dan didekorasi dengan baik. Seluruh bangunan memiliki total 20 lantai. Ye Chong memilih lantai atas kedua. Dia berencana untuk membuat lingkaran teleportasi di lantai atas, sehingga dia dapat dengan bebas berpindah-pindah antara Yu Cheng, Luzu dan desa Xiaoye di masa depan. Kemudian, Ye Chong memberi Ding Chun-kyu lantai pertama gedung keluarga. Ding Chun-kyu pada awalnya tidak menginginkannya, tetapi Ye Chong berkata bahwa akan lebih mudah untuk datang dan pergi di masa depan, bahkan jika itu adalah asrama sementara. Ding Changning sangat senang, karena dia lebih dekat dengan Ye Chong. Dia berkata kepada Ding Chun-kyu dengan genit, "Ayah, terima saja. Aku ingin tinggal di sini jika kamu tidak tinggal." Ding Chun-kyu menunjukkan senyum penuh arti, berpikir ini akan menjadi cara yang baik. Akan lebih baik lagi jika mereka berdua memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling menghubungi. Kedua pemuda itu lewat dengan mobil, dan mereka mungkin tinggal di rumah yang sama dengan tempat tinggal mereka. Jadi, dia membiarkan Ding Changning tinggal di sini. Namun dia dan anaknya masih tinggal di rumah aslinya. Susunan ini juga tidak bermakna. Ding Changning juga sangat senang, dan buru-buru mendekorasi rumahnya sendiri. Setelah selesai mendekorasi rumahnya, dia menjadi sukarelawan untuk mendekorasi rumah Ye Chong. Ye Chong sedang terburu-buru ketika dia datang ke sini. Dia tidak punya apa-apa, jadi semuanya baru dibeli. Ding Changning membantu Ye Chong membeli banyak pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Seperti handuk, baju, peralatan makan dan sebagainya. Ding Changning juga secara khusus memilih banyak boneka yang disukainya, dan mendekorasi kamar Ye Chong seperti kamar perempuan. Mengenai hal ini, Ye Chong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Malam itu, Ye Chong memanfaatkan kegelapan dan datang ke atas gedung. Kemudian, menggunakan Simu Jiding, lingkaran teleportasi diatur di sini. Butuh sekitar 2 jam, dan lingkaran sihir selesai. Sekarang, Ye Chong dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara desa Yu Cheng, Luzu, dan Xiaoye. Setelah menyelesaikan lingkaran sihir, Ye Chong dengan gembira kembali ke lantai berikutnya. Tetapi dia menemukan bahwa Ding Changning ada di depan pintu rumahnya. Dia berjongkok di sana, memeluk lututnya, tampak sangat ketakutan. Ye Chong bergegas. Melihat Ye Chong, Ding Changning berlari dengan cepat dan memegang tangan Ye Chong. "Kakak Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Aku takut." Ye Chong memandang Ding Changning, sedikit aneh, "Ada apa?" Mata Ding Changning merah, jelas dia baru saja menangis. Dia menyeka matanya dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja, aku sedikit takut." Ternyata Ding Changning hidup bahagia, dan hanya ingat pada malam hari bahwa bangunan angker yang belum selesai itu tidak jauh. Terlebih lagi, di kamar Ding Changning, melihat keluar melalui jendela, dia hanya bisa melihat bangunan utama yang belum selesai. Ketika dia memikirkan hal yang menghantui malam itu, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya takut, dan saya merasa rumah saya mulai berhantu. Dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke atas untuk mencari Ye Chong. Di seluruh gedung,
Sekarang hanya ada 2. Namun, dia datang ke pintu Ye Chong dan mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tetapi Ye Chong tidak membuka pintu. Ternyata Ye Chong sedang mengatur lingkaran teleportasinya di lantai paling atas saat ini. Ketika Ding Changning melihat bahwa Ye Chong tidak ada di sana, dia menjadi semakin ketakutan, berpikir bahwa Ye Chong telah dibawa pergi oleh hantu. Jadi, dia tidak berani pergi, dan mulai menangis. Mendengar ini, Ye Chong tersenyum, dan dia menghibur, "Jangan khawatir, hantu di gedung yang belum selesai telah disingkirkan, dan tidak ada lagi hantu di sini." Mengatakan ini, Ye Chong membuka pintu dan membiarkan Ding Changning masuk rumah. "Karena kamu takut, maka tetaplah bersamaku malam ini," kata Ye Chong. Ding Changning mengangguk. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika kamu sangat takut, tentu saja kamu bisa tidur di ranjang yang sama denganku." Ding Changning berkata, "Tidak tahu malu, pergilah ke neraka." Kemudian, Ding Changning menemukan kamar dan masuk ke tidur. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia keluar lagi. Ye Chong sedang beristirahat di sofa, dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu sudah mengetahuinya dan ingin berbagi tempat tidur denganku?" Ding Changning tersipu, "Siapa yang mau berbagi tempat tidur denganmu?" Dia duduk di sebelah Ye Chong dan berkata, "Yah, aku tidak bisa tidur. Aku takut, mari kita menonton TV sebentar." Ye Chong berbalik di TV, dan siarannya berjudul film horor berjudul, "I Will Eat Your Soul." Ding Changning dengan cepat mengambil remote control dari tangan Ye Chong dan mengganti saluran. Itu kebetulan disiarkan di saluran olahraga, dan pertandingan bola voli putri sedang disiarkan. Ding Changning sangat senang saat melihat bola voli dan lupa untuk takut. Dia berkata, lihat ini," jadi keduanya menonton pertandingan bola voli bersama. "Tahukah kamu bahwa di tim bola voli putri kita juga ada pemain bernama Chang Ning, dan Chang Ning adalah pemain favoritku." Ketika bola voli disebutkan, Ding Changning mulai berbicara tanpa henti. "Benarkah?" "Tentu saja, keterampilan beloknya adalah yang terbaik." Ye Chong bertanya, "Hah? Apakah kamu perlu memutar bola untuk bermain bola voli?" Ding Changning menatap kosong pada Ye Chong, dan berkata, "Apa tahukah kamu?" Ye Chong terkekeh, Oke, kamu cantik, kamu benar." Bola voli yang tidak memutar bola tidak memiliki jiwa. Ding Changning belum merasa mengantuk. "Ye Chong, membosankan sekali, ceritakan padaku." Ye Chong tidak peduli, tubuhnya baik-baik saja jika dia tidak tidur siang dan malam. Dia berpikir sejenak, "Oke, kalau begitu aku akan menceritakan sebuah cerita tentang kelinci putih kecil itu." Ding Changning menatap Ye Chong dengan penuh harap. Oke. Sambil berdehem, dia mulai menceritakan kisahnya. "Katakanlah ada seekor kelinci putih kecil di hutan. Ia ingin pergi ke pabrik coklat, tetapi ketika tersesat di tengah hutan, ia berjalan dan bertemu dengan seekor monyet kecil. Jadi, kelinci putih kecil bertanya kepada monyet kecil, 'Permisi, bagaimana saya bisa ke pabrik coklat?' Monyet kecil itu berkata, 'Tidak apa-apa jika kamu ingin aku memberitahumu, tapi kamu harus menciumku dulu.' Seteguk, monyet kecil itu berkata kepadanya, 'Pergilah ke selatan.' Kelinci kecil itu terus berjalan ke selatan, tersesat lagi, dan kemudian bertemu dengan seekor babi kecil. Kelinci kecil itu bertanya kepada babi kecil itu, 'Permisi, bagaimana saya bisa pergi ke pabrik coklat?' Babi kecil itu berkata, 'Tidak apa-apa jika kamu ingin aku memberitahumu, tetapi kamu harus menciumku dulu.' Kemudian, si babi kecil kelinci kecil mencium babi kecil itu lagi. Babi kecil itu berkata, 'Pergi ke utara.' Kelinci kecil menoleh lagi dan pergi ke utara. Setelah beberapa saat, dia tersesat lagi. Kali ini, kelinci kecil itu bertemu dengan seekor kucing kecil. Kelinci putih kecil itu bertanya, 'Maaf, bagaimana saya bisa ke pabrik coklat?' Kucing kecil itu berkata, 'Tidak apa-apa jika kamu ingin aku memberitahumu, tetapi kamu harus menciumku dulu.' Kelinci putih kecil itu mencium kucing kecil itu lagi. Kucing kecil itu berkata, 'Pergi ke barat.'
kelinci putih kecil pergi ke barat lagi. Saat dia sedang berjalan, kelinci kecil itu tiba-tiba teringat akan sesuatu, dan mati karena marah sambil terkagum-kagum. Ye Chong tiba-tiba berhenti pada saat ini, dia sepertinya sangat tertarik dengan ponselnya, dan mulai memainkannya. Ding Changning mendengarkan dengan antusias. Apa yang dipikirkan kelinci kecil itu? Katakan padaku dengan cepat. Ye Chong menatap Ding Changning sambil tersenyum. Ya, tidak apa-apa jika kamu ingin aku memberitahumu, tapi... Ye Chong berkata di tengah jalan, dan berkedip. Baru saat itulah Ding Changning menyadari bahwa Ye Chong sedang menggodanya. Ding Changning tersipu, dan mencubit Ye Chong dengan keras. Kamu nekrotik, aku mengabaikanmu. Keduanya bertarung sebentar, Ding Changning mengantuk, dan kemudian tertidur bersandar di bahu Ye Chong tertangkap. Ye Chong juga berkedip, dan menutup matanya untuk beristirahat. Keduanya duduk di sofa dan tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit ke sofa di ruang tamu. Ye Chong hanya merasa lengannya harum, memegang massa yang lembut. Matahari menyinari tubuhnya, dan dia sangat nyaman. Namun, sepertinya ada sesuatu yang menyentuh hidungnya dan sedikit gatal. Ye Chong membuka matanya dan melihat bahwa rambut Ding Changning yang menggaruk ujung hidungnya. Ye Chong terkejut. Bukankah mereka berdua tidur sambil duduk kemarin? Mengapa mereka berdua berbaring di sofa hari ini? Sofa itu agak sempit, jadi Ye Chong merangkul Ding Changning, dan keduanya hampir saling menempel. Wajah Ye Chong memerah, dan dia ingin menarik tangannya, tetapi jika dia membuat gerakan yang lebih besar, Ding Changning akan terbangun. Apa yang harus saya lakukan? Ye Chong berpikir dalam hati. Mengapa kamu tidak menjatuhkan Ding Changning terlebih dahulu? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bum, 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 Ye Chong berpikir sendiri, yang mengetuk pintu saat ini. Benar saja, Ding Changning terbangun oleh ketukan di pintu. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di pelukan Ye Chong. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, ah. Ye Chong melompat ketakutan, dan menggulingkan Ding Changning ke tanah dengan sebuah gulu. Untung ada karpet tebal di tanah, jadi tidak apa-apa jatuh ke tanah. Ding Changning memandang Ye Chong, dan kemudian pada dirinya sendiri, bajingan, apa yang kamu lakukan? Hooligan, tak tahu malu. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dia datang ke sini sendirian tadi malam. Sekarang tak tahu malu lagi. Ding Changning melihat pakaiannya, sepertinya tidak ada jejak yang diambil, jadi dia merasa sedikit lega. Pada saat ini, ketukan di pintu berdering lagi, bahkan lebih sempit dari sebelumnya. Bum bum, bum bum, Ye Chong bergegas membuka pintu. Dan ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa Ye Yuan sedang berdiri di luar pintu. Ye Chong baru ingat bahwa dia memberi Ye Yuan alamatnya kemarin. Tapi tanpa diduga, Ye Yuan tiba begitu cepat. Ternyata sekolah Ye Yuan menyelenggarakan magang, yang kebetulan berada di gedung komersial di Yucheng. Ketika Ye Yuan memberitahu Ye Chong tentang hal ini, Ye Chong baru saja pindah ke gedung keluarga. Jadi, Ye Chong memberi Ye Yuan alamatnya dan menyuruhnya datang dan menemukannya ketika dia datang. Tanpa diduga, Ye Yuan tiba lebih awal di pagi hari. Nyatanya belum terlalu pagi, sudah lewat jam 9, Ye Chong dan Ding Changning tidur terlalu larut kemarin. Dan ketika Ye Yuan melihat pemandangan di ruangan itu, dia tercengang. Ding Changning duduk di tanah dengan rambut acak-acakan dan pakaian acak-acakan, seolah-olah dia telah diintimidasi. Memikirkan teriakan barusan, Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, kamu terlalu tidak tahu malu. Apa yang telah kamu lakukan? Aku ingin kembali dan memberitahu orang tuaku. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Kamu nak, apa yang kamu pikirkan? Kamu salah paham. Bukan itu yang kamu pikirkan. Hari ini aku ingin memusnahkan kerabatku dengan benar dan mengungkap sisi burukmu. Ye Yuan memasang tampang sangat serius.
Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Kamu anak nakal, setelah kuliah selama 2 hari. Itu cara yang salah, bukan? Beraninya kamu berbicara dengan kakakmu seperti itu? Ye Yuan mendengus. Jangan membuatku takut. Aku berani melawan kekuatan jahat. Ye Chong geli, dan dengan cepat menjelaskan kepada Ye Yuan apa yang terjadi. Selain itu, Ding Changning menjelaskan di sampingnya. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari, ternyata itu salah paham. HMPH, itu salah paham sebelum tidur, dan aku tidak tahu setelah aku tidur. Ding Changning berkata dengan marah. Ye Chong tersenyum kecut, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, aku belum sarapan, aku akan memesan. Kemudian, Ye Chong mengangkat teleponnya dan memesan sarapan untuk dibawa pulang. Ding Changning tersipu dan berkata, kalian bicara dulu, aku akan kembali dan membereskan sebelum aku kembali. Setelah berbicara, dia kembali ke rumahnya untuk mandi. Ye Chong bertanya kepada Ye Yuan, Xiao Yuan, mengapa kamu datang ke sini sepagi ini? Ye Yuan berkata, karena jadwalnya relatif padat, kami tiba tadi malam. Sudah terlambat, jadi aku tidak datang kepadamu. Jadi hari ini aku akan datang menemuimu. Aku datang pagi-pagi. Oh, benar. Apakah kamu punya rencana untuk hari ini? Ye Chong bertanya. Ye Yuan menjawab, magang kami kali ini terutama untuk pergi ke kawasan industri berteknologi tinggi di Yucheng. Total ada 5 hari, terutama untuk mempelajari model bisnis dan struktur bisnis mereka. Ye Chong mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Yuan mempelajari manajemen bisnis. Sambil ngobrol, sarapan sudah diantar. Di badan pengantar makanan juga ada tanda, apakah kamu mati kelaparan? Ye Chong tidak menyangka Chen Ruoqi membuat takeout begitu besar sehingga sudah berkembang menjadi Yucheng. Sikap staf pengiriman juga sangat sopan, terlihat bahwa manajemennya juga sangat formal. Setelah itu, Ye Chong memanggil Ding Changning untuk datang sarapan. Ding Changning baru saja selesai mandi, dan pergi ke kamar Ye Chong lagi. Mereka bertiga duduk dan sarapan bersama. Ye Yuan memandang Ding Changning dan berkata, Saudari Changning, kamu sangat tinggi dan cantik. Ding Changning tersipu, Hei, Ye Chong, lihat betapa baiknya adikmu, betapa manis mulutnya, dan betapa manisnya dia. Kamu mengatakan bahwa meskipun kamu adalah saudara laki-laki dan perempuan, mengapa ada celah yang begitu besar? Ye Chong tersenyum kecut. Ye Yuan mendengus bangga, dan berkata, saat itulah orang tuaku melahirkanku, mereka memberiku semua kelucuan, dan ketika mereka melahirkan saudara laki-lakiku, mereka memberinya tatapan tak tahu malu. Ye Chong terdiam, pikirku. Saya sendiri mengapa kakak saya selalu berbicara dengan orang luar setelah masuk universitas, mulutnya menjadi lebih gelap. Saat berbicara, Ye Yuan menerima telepon. Apa? Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Ye Chong bertanya, ada apa? Ternyata Ye Yuan, guru dan muridnya memiliki total lebih dari 10 orang di sini, dan tim tinggal di sebuah hotel di Yucheng. Pagi ini, orang lain sarapan di hotel, tetapi mereka semua keracunan makanan, dan sekarang dikirim ke rumah sakit pusat kota Daoyu. Tapi Ye Yuan datang menemui Ye Chong dan tidak sarapan di hotel, jadi tidak apa-apa. Untuk hotel, kirim semua orang ke rumah sakit, lalu hubungi Ye Yuan. Lagi pula, Ye Yuan adalah satu-satunya di tim yang masih sadar. Ye Yuan meletakkan telepon dan bersiap pergi ke rumah sakit untuk merawat siswa lain. Ye Chong berkata, aku akan pergi denganmu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, tidak, saudara, tidak apa-apa, kamu bisa mengobrol dengan saudari Chang Ningming. Seharusnya baik-baik saja, aku akan pergi dan merawat mereka. Ye Yuan berkedip saat dia berkata, menunjukkan senyum penuh arti. Ding Changning tersipu, menundukkan kepalanya, dan dengan cepat menyesap susu kedelai. Setelah Ye Yuan pergi, Ye Chong dan Ding Changning telah menyelesaikan sarapan mereka. Pada saat ini, Wang Bing menelepon. Ternyata tim teknik Wang Bing sudah tiba, dan kini mereka berada di lantai bawah di gedung utama rumah sakit.
Ye Chong dan Ding Changning bergegas ke tempat kejadian. Wang Bing ada di sana, memandang dengan takjub bangunan utama rumah sakit yang telah ditutup. Melihat Ye Chong mendekat, dia segera pergi menemuinya. "Ayo pergi, kepala desa, kamu terlalu mampu, kamu baru berada di Yucheng selama beberapa hari sekarang. Kamu telah menyelesaikan proyek sebesar itu, kepala desa. Langkah perkembanganmu benar-benar di luar jangkauanku." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kakak Wang, jangan puji aku. Ya, sekarang rumah sakit hanyalah kerangka, dan dekorasi interiornya tetap harus Anda tanggung. Jangan khawatir, kepala desa, saya membawa semua master paling berpengalaman di tim teknik kami, dan saya telah menghubungi beberapa perusahaan material besar, dan bahan dekorasinya adalah yang terbaik." Kata Wang Bing. Ye Chong mengangguk puas. Meskipun Ding Changning tidak belajar kedokteran, dia telah dipengaruhi oleh Ding Chun Kiu sejak dia masih kecil. Dia sangat berpengalaman dalam bagaimana merancang rumah sakit dan untuk apa setiap lantai cocok. Jadi, dia menawarkan diri, sebagai kepala desainer, saya pergi untuk mendiskusikan detailnya dengan Wang Bing. Di sisi lain, Ye Chong pergi mencari Ding Chun Kiu. Meskipun ini adalah pusat pengobatan tradisional Tiongkok, beberapa peralatan medis masih perlu dilengkapi, biasa saja bahan obat Cina juga perlu dibeli. Dia menyerahkan masalah ini kepada Ding Chun Kiu. Ding Chun Kiu telah terjun di bidang medis Yucheng selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memiliki koneksi. Jadi Ye Chong tidak perlu khawatir sama sekali. Itu sedang dibangun selangkah demi selangkah. Pada hari ini, Ye Chong menerima telepon dari Luzhu. Itu adalah Li Yongan dari zona pengembangan baru Luzhu. Ternyata tanah real estate di zona pengembangan baru Luzhu sudah disiapkan, dan prosedurnya untuk membeli dan menjual rumah komersial selesai. Sekarang pra-penjualan perumahan komersial dapat dilakukan. Namun, ada masalah selama pra-penjualan. Tidak ada promotor yang berani menerima bisnis ini. Grup Qianke sangat terkenal, dan pra-penjualan perumahan komersial mereka dapat dianggap sebagai sensasi acara besar di wilayah tersebut. Menurut pengalaman sebelumnya, semua media publisitas akan berebut kesempatan untuk bekerja sama dengan Qianke, karena ini adalah bagian besar dari lemak. Namun, kali ini, Li Yongan benar-benar keluar dari anehnya, semua media secara mengejutkan memilih untuk tidak bekerja sama dengan Qianke. Pada akhirnya, pra-penjualan perumahan komersial Qianke akan dibuka dalam seminggu, dan belum ada publisitas. Orang biasa bahkan tidak tahu bahwa ada real estate seperti itu. Li Yongan tidak punya pilihan selain memanggil Ye Chong. Ye Chong juga terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Li Yongan juga tidak tahu, tampaknya media besar di Luzhu telah berkolusi. Jangan khawatir, tunggu sampai saya kembali dan melihatnya. Ye Chong samar-samar menyadari sesuatu. Li Yongan berkata, "Bagus, Tuan Ye, kapan Anda akan kembali?" "Sekarang, sampai jumpa 20 menit lagi," kata Ye Chong. "Apa, 20 menit kemudian?" Li Yongan tercengang. "Bukankah kamu di Yucheng?" "Dari Yucheng ke Luzhu, bahkan jika kamu terbang di langit, itu akan memakan waktu paling cepat 2 jam. Ye Chong tidak menjawab, dan sudah menutup telepon. Setelah itu, Ye Chong datang ke lingkaran teleportasi di lantai atas gedung keluarga rumah sakit. Dia diam-diam melafalkan mantra di dalam hatinya, dan mengaktifkan lingkaran sihir dengan energi naga dan phoenix. Segera setelah itu, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melintas di sekitar Simu Jiding. Di tengah cahaya putih, sebuah lubang hitam tampak muncul. Ye Chong mengulurkan tangan dan dengan ringan menyentuh lubang hitam itu. Segera setelah itu, tubuhnya tampak ditarik paksa ke dalam terowongan. Seperti toilet siram, itu tersedot oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dalam sekejap mata, lingkungan di sekitar Ye Chong telah berubah, dan telah menjadi lokasi lingkaran teleportasi di komunitas Luzhu Qilin. Butuh waktu kurang dari 1 detik sebelum dia berteleportasi dari Yucheng ke Luzhu. Setelah itu, Ye Chong pergi ke kantor penjualan real estate di zona pengembangan baru Luzhu. Butuh waktu kurang dari 20 menit sebelum dan sesudah.
Kantor penjualan Kianke selalu sangat mewah. Ada air mancur dan fasilitas hiburan di luar alun-alun, dan ada seluruh rumah model di sebelahnya, dengan lanskap taman satu ke satu. Bagian dalam kantor penjualan bahkan lebih megah. Ruang besar di lantai pertama dibagi menjadi kamar tunggal, yang awalnya digunakan untuk negosiasi bisnis. Terdapat sebuah bar di lobi, yang menawarkan berbagai makanan gratis dan makanan penutup premium. Selusin penjual berpakaian formal berdiri di sana, mengobrol bersama. Satu-satunya hal yang hilang di tempat mewah seperti itu adalah pelanggan. Karena belum banyak orang yang mengetahui informasi mengenai real estate ini. Lee Yongan sedang duduk di sofa dengan wajah sedih. Melihat Ye Chong mendekat, dia bergegas menemuinya. "Tuan Ye," dia berjabat tangan dengan Ye Chong. "Tuan Ye, Anda telah datang." Ye Chong bertanya, "Apa yang terjadi? Saya belum tahu. Tapi apa yang baru saja saya temukan menurut untuk berita, bos besar di industri media ini semuanya ada di Hotel Longhui. Seseorang seharusnya mengundang mereka ke jamuan makan." Kata Lee Yongan. Ye Chong mengangguk. Orang-orang ini berkumpul dan memblokir grup Kianke Lee Yongan pada saat yang sama. Ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah di dalam. "Ayo pergi dan lihat," kata Ye Chong. Setelah itu, dia dan Lee Yongan pergi ke Hotel Longhui bersama. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di pintu. Saat pertama kali memasuki gerbang hotel, Ye Chong tiba-tiba melihat sosok familiar lewat. Itu tidak lain adalah Zhu Tianran, putra tertua perusahaan hiburan Poppy. Satu tangan Zhu Tianran patah oleh Ye Chong, dan masih terbungkus perban. Ketika dia melihat Ye Chong, dia menundukkan kepalanya karena terkejut dan bergegas pergi, berpura-pura tidak mengenal Ye Chong. Ketika Ye Chong melihat Zhu Tianran, dia mengerutkan kening. Meskipun dia belum yakin, dia sudah memiliki gambaran umum di benaknya. Dia menebak siapa di belakangnya. Setelah itu, Lee Yongan dan Ye Chong langsung pergi ke ruang pribadi tempat para bos media besar berkumpul. Lee Yongan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sekelompok bos sedang makan dan mengobrol di dalam. Ketika mereka tiba-tiba melihat Lee Yongan masuk, mereka semua terkejut. "Lee, Tuan Lee, mengapa kamu ada di sini?" seseorang bertanya. Lee Yongan mendengus, wajahnya dingin. Tapi Ye Chong tidak berbicara, dan berdiri di belakang Lee Yongan sepanjang waktu. Dalam hal ini, dia hanya perlu melihatnya. "Semuanya, kami tidak bekerja sama sekali atau dua kali sebelumnya. Anda terburu-buru untuk bekerja sama dengan saya, mengapa?" Lee Yongan bertanya, dan kemudian menjawab pada dirinya sendiri. "Itu karena manfaat yang diberikan grup Kianke kami kepada Anda, bukan jumlah yang kecil, setiap orang mendapat manfaat dari ini. Mengapa, kali ini Anda tidak bekerja sama dengan kami? Apakah Anda mencoba bergabung untuk mendapatkan saya? Apakah Anda tidak tahu berterima kasih?" Lee Yongan terlihat sangat marah. Wajah kelompok bos besar ini menjadi hijau dan putih. Saat ini, seorang bos gemuk berkata, "Oh, Tuan Lee, jangan tanya, masalah ini di luar kendali kami." Kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan grup Kianke. Lee Yongan bahkan lebih bingung ketika dia melihat semua orang ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba bertanya, "Apakah karena keluarga Zhu?" Karena Poppy Entertainment Company, semua bos tercengang, dan menatap Ye Chong dengan heran. Mereka bertanya-tanya dalam hati, siapa anak ini? Bagaimana dia tahu ini? Sebenarnya, memang Poppy Entertainment Company yang maju. Zhu Tianran lah yang menemukan orang-orang ini sebelumnya dan mencegah mereka menerima promosi real estate Kianke. Ternyata Zhu Bao lah yang mengirimkan berita bahwa perusahaan media Luzhu, perusahaan periklanan, dan grup Kianke tidak diizinkan untuk bekerja sama. Terutama di zona pengembangan Luzhouxin, perusahaan hiburan Poppy memiliki banyak kekuatan di Yucheng. Iklan ini, perusahaan media tidak berani melawan perusahaan besar seperti Poppy. Sekarang Zhu Bao telah berbicara, beraninya mereka menghadapi Zhu Bao. Jadi saya hanya bisa melepaskan kesempatan untuk bekerja sama dengan Lee Yongan. Jadi begitu,
Li Yongan mendengus. Aku pernah mendengar tentang Poppy Entertainment Company. Zhu Bao juga bos besar. Tapi kita tidak punya keluhan. Kenapa dia harus mengacau dengan kita? Ye Chong tersenyum. Dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhu Bao ini membalas dendam padaku. Li Yongan menggaruk kepalanya, ternyata seperti ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, serahkan masalah ini padaku. Minggu depan silakan saja dengan pembukaan seperti biasa. Li Yongan mengangguk. Oke, Tuan Ye Chong, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah itu, Ye Chong memanggil Zhao Meiting. Adapun siapa yang memiliki kemampuan untuk memberitahu pemakan melon sesuatu secara instan, itu harus menjadi bintang lalu lintas seperti Zhao Meiting. HMPH, apakah kamu akhirnya tahu untuk memanggilku? Kamu bajingan. Zhao Meiting juga salah paham tentang Ye Chong karena apa yang terjadi terakhir kali. Faktanya, Zhao Meiting telah mengetahuinya sejak lama, dan dia juga tahu bahwa fisik Ye Chong menarik bunga dan rumput, menarik lebah dan kupu-kupu, bahkan jika Ye Chong tidak mau, semua bunga dan kupu-kupu ini akan terbang menuju padanya. Zhao Meiting tidak marah lagi, dia hanya berpura-pura. HMPH, katakan padaku apa yang terjadi. Jika tidak ada yang lain, aku akan sibuk. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pertama dia makan enak dan meminta maaf kepada Zhao Meiting. Lalu dia turun ke bisnis. Meiting, bisakah Anda melakukan publisitas untuk saya? Publisitas, Ye Chong berkata. Ya, real estate kami di Luzhu akan dibuka. Tetapi ada yang salah dengan perusahaan periklanan. Zhao Meiting tidak ragu terlalu banyak, menyetujui sekaligus. Oke, Anda dapat mendiskusikan detail spesifiknya dengan Tuan Chang. Saya akan mengadakan audisi di sini segera. Anda tidak memiliki hati nurani. Anda hanya memikirkan saya ketika sesuatu terjadi. Zhao Meiting mendengus, lalu menutup telepon, bersambung.